Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita terus memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan dulu. Bapak Mama serta saudara-saudara, Salam. Selamat berjumpa dalam ibadah minggu yang kedua di pagi hari ini. Kita merenungkan firman Tuhan di bawah terang tema tidak membeda-bedakan orang. Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita akui dalam kehidupan kita setiap hari bahwa diskriminasi atau perbedaan perlakuan terhadap tiap-tiap orang itu selalu ada dalam hidup ini. Misalnya dalam kehidupan kita ada orang yang terpelajar, ada yang tidak. Kita pun perlakuan kepada mereka juga terkadang berbeda. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Terkadang kita lebih menghormati orang yang kaya dibandingkan dengan orang yang miskin. Ada orang yang berpangkat. Terkadang kita memberikan tempat yang istimewa bagi mereka dibandingkan dengan orang yang tidak berpangkat. Karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara, dalam sepanjang kehidupan kita selagi kita ada di tengah-tengah dunia, perbedaan perlakuan itu selalu nyata, bahkan menyertai perjalanan kehidupan kita. Tidak saja dalam kehidupan kebersamaan kita, tapi dalam lingkungan pelayanan, gereja, atau mungkin lingkungan kerja kita. Perbedaan perlakuan ini juga sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Bapak Mama serta saudara-saudara, kalau kita jujur terhadap ini, maka mari kita renungkan kira-kira perlakuan kita atas mereka semua yang berbeda ini, apakah perlakuan yang seperti apa? Jangan sampai ada kasih yang ada pada diri kita, justru kita membeda-bedakan. Ketidakadilan terjadi ketika kita cenderung menghormati orang tertentu daripada orang lain. Bapak Mama serta saudara-saudara, saya kira kita perlu menaruh perhatian kita yang serius dan tertuju kepada Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia tidak pernah membeda-bedakan orang dalam hidup ini. Mari kita meletakkan pada tempat yang benar bahwa Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penyayang. Dan dengan kemurahannya Tuhan menerima kita apa adanya. Dan ini menjadi catatan dasar untuk kita menjalankan kehidupan kita sehingga kita tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Mama serta saudara-saudara, Daud dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Mazmur 145. Berdasarkan pada pengalaman, bahkan refleksi yang mendalam tentang kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan, Daud menyapa Tuhan sebagai Raja. Kemurahan dan kebaikan Tuhan berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupannya dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, orang terus memuliakan namanya. Dalam pengalaman mereka selalu menemukan kuasa Tuhan yang akan terus menopang dan menolong kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapak Mama serta saudara, Daud selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang diberitakan sebagai Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Tuhan yang diberitakan sebagai Tuhan yang tidak pilih kasih. Tuhan yang menjadi Tuhan bagi seluruh alam semesta, semua manusia dengan segala dimensi kehidupan. Baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, orang-orang tua, orang-orang muda. Tuhan tetap menyatakan dan memberikan kebaikannya bagi semua orang. Bahkan kasih setia Tuhan itu melampaui batas-batas umat Israel. Bukan saja bagi mereka yang menyebut diri umat Tuhan, atau mungkin bangsa keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi juga bangsa-bangsa yang lain. Karena itu pada ayat yang ke-9 dia katakan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan juga mengasihi bangsa yang lain. Dan Tuhan juga memperhatikan umat yang lain bahkan lebih luas lah, yaitu kepada segenap ciptaannya. Oleh karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara, kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikannya. Kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan juga jadi penopang bagi yang lemah. Tuhan tidak memberi perhatian bagi yang kuat saja, tapi Tuhan juga memberikan perhatian bagi yang lemah, bagi yang miskin. Tuhan juga sebagai pembela, bahkan dia mendengar keluh kesah mereka yang selalu berseru kepadanya. Tuhan sebagai sahabat bagi semua orang. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar bagi siapa saja yang berseru kepadanya. Dialah Tuhan yang selalu kita sembah, yang selalu kita imani. Dialah Tuhan yang hidup bersama-sama dengan kita sampai kapan. Bapak, Mama serta saudara-saudara, kasih dan kemurahan Tuhan itu harus membuat kita rindu menyatakan syukur dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Meneruskan kasih dan kemurahan serta kebaikan itu kepada sesama. Betul bahwa perbedaan dalam hidup ini ada. Tapi firman Tuhan menolong kita semua bahwa kasih dan kemurahan Tuhan itu berlaku bagi semua orang. Karena itu kita diingatkan bahwa berbagi dengan sesama, menolong, memberikan perhatian, berempati dengan orang lain. Ini menunjukkan bahwa hidup yang selalu bersyukur atas kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam diri tiap-tiap orang. Ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita pun tanggung jawab untuk mengasihi orang lain tanpa ada perbedaan di antara kita. Papa, Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemurahan, kasih dan kebaikan Tuhan yang diberikan kepada semua orang, bahkan semua ciptaan. Oleh karena itu, prinsip saling menghargai, mengasihi harus ditunjukkan oleh umat Tuhan kepada sesama. Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Maka kita pun tanggung jawab yang sama untuk tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita harus dengan berbesar hati menghargai, menerima orang lain yang berbeda. Sebagai sesama manusia, sebagai sesama ciptaan. Kita harus menghindari, merendahkan, bahkan melecehkan, apalagi keinginan untuk menguasai dan menghancurkan orang lain karena berbeda dengan kita. Terkadang karena keegoisan kita, maka kita bisa saja menghancurkan orang lain oleh karena kita berbeda dalam hidup ini. Hargailah sesama bukan karena kaya. Mengasihi sesama bukan karena
dia pintar, atau mungkin karena dia punya status ekonomi yang lebih tinggi. Tapi belajarlah untuk menghargai orang lain yang selalu dicintai Tuhan. Maka kita juga telah menerima cinta Tuhan itu, kita harus menghargai dan mengasihi orang lain. Nah, ini yang menjadi tantangan-tantangan kita orang Kristen sampai hari ini. Ya. Hidup penuh dengan perjuangan. Dan hari demi hari orang-orang akan mementingkan diri sendiri. Dan berbicara tentang mengasihi satu dengan yang lain, mungkin akan terkikis. Oleh karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara, sekali lagi Tuhan tidak pernah membedakan orang. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang. Dia selalu mengasihi ciptaannya dengan penuh sukacita. Oleh karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui Mazmur 145 ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dalam hidup ini. Dalam kehidupan kita, yang pertama, dalam kehidupan kita tentu kita bertemu dengan yang namanya perbedaan-perbedaan. Terkadang kita pilih kasih, terkadang kita memandang muka, bahkan secara langsung kita bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Terkadang kita menghakimi sesama oleh karena perbedaan-perbedaan. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, maka kita juga harus menunjukkan kasih kepada sesama. Perbedaan itu ada, ya. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan itu mereka berbeda. Tapi bagaimana dengan perbedaan-perbedaan yang ada itu, mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Berbeda itu satu kekayaan, satu anugerah. Karena itu, walaupun kita berjumpa dengan perbedaan-perbedaan dalam hidup ini, maka marilah kita tetap mengasihi sesama kita seperti yang telah kita terima kasih itu daripada Tuhan, dan kita juga mau mengasihi sesama tanpa ada perbedaan di dalamnya. Yang kedua, Bapak Mama serta saudara-saudara, Tuhan mengasihi semua manusia tanpa membeda-bedakan. Karena itu dalam hidup bersama, jangan kita membeda-bedakan hanya karena status sosial. Kita buat perbedaan karena suku, agama, atau mungkin perbedaan-perbedaan pekerjaan. Jadilah karakter Tuhan yang mulia itu menjadi karakter sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita mengasihi secara adil, bagaimana kita mengasihi dengan benar, bagaimana kita mengasihi dengan sabar dan setia, bagaimana kita bermurah hati dengan sesama. Karena apa? Di hadapan Tuhan semua sama, berharga. Tidak ada yang lebih daripada yang lain. Karena Tuhan menciptakan manusia dan mengasihi semua manusia. Ya, Bapak Mama serta saudara-saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan menciptakan kita di tengah-tengah perbedaan yang ada. Tapi jangan memakai perbedaan ini untuk sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Syukuri hidup. Ya. Kalau Tuhan kita izinkan pada posisi yang demikian, syukuri bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Sekalipun mungkin dalam kehidupan bersama orang memandang sebelah mata karena kondisi kita. Tapi kalau kita menyadari dalam hidup ini, saya hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan tetap mengasihi saya apapun. Orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan tetap ada
dan bersama-sama dengan Dia, sekalipun ya mungkin dalam dunia di mana kita tinggal orang tidak menghargai kita oleh karena perbedaan. Yang kedua, Bapak, Mama, serta saudara, Tuhan juga menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan secara etnis. Ada orang Rote, ya, orang Sumba, orang Alor, dan seterusnya. Ada juga dari tingkat pendidikan, ada SMA sampai pada perguruan tinggi. Atau mungkin secara profesi kita berbeda-beda. Ada yang pejabat, ya. Ada yang ASN, ada yang pedagang, ada yang apalagi sopir, tukang, dan seterusnya. Kita memang berbeda satu dengan yang lain. Sekalipun demikian Bapak Mama, kita tidak boleh memperlakukan orang lain secara diskriminatif. Perlakuan yang berbeda. Karena semua orang punya martabat sebagai manusia dan semua orang juga punya perasaan. Semua orang juga punya pikiran. Semua orang juga punya harga diri. Dan semua orang ingin diperlakukan dengan baik. Karena itu Bapak Mama, agar hubungan satu dengan yang lain tidak terganggu, maka lakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Demikian. Matius 7 ayat 12 bilang begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang membuat kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi pada intinya Bapak, Mama, serta saudara, semua manusia itu dikasihi Tuhan dengan kasih yang sama. Dia tidak membeda-bedakan dalam membagi kasih-Nya. Karena itu perlu untuk kita perlakukan orang lain dengan kasih yang tidak diskriminatif. Jadi kalau dalam kehidupan kita setiap hari sampai hari ini, dalam perlakuan kita terhadap orang lain, kita buat perbedaan-perbedaan yang ada, betul, kenyataan itu ada. Tapi jangan dengan perbedaan-perbedaan yang ada, kita sudah tidak menghargai satu dengan yang lain. Ketiga, karena Allah adalah penuh kasih, maka orang Kristen pun perlu berlaku adil dengan kasih terhadap sesama. Sikap adil tidak selalu menaruh sama, banyak atau sama rata. Sebab keadilan Allah itu setiap orang memperoleh sesuai dengan kebutuhannya. Keadilan seperti itulah yang mesti diwujudkan dalam konteks keluarga, masyarakat, dan juga jemaat serta bangsa. Sebab demikian Bapak, Mama, serta saudara, maka kebutuhan setiap orang akan terpenuhi tanpa ada yang berkelebihan atau berkekurangan. Tidak membeda-bedakan orang. Bukan berarti menjadikan semua orang seragam. Sebaliknya, tidak membeda-bedakan orang berarti mewujudkan keadilan dan kasih sayang yang menjadikan martabat bahkan seluruh manusia sebagai gambar Allah tetap terjaga. Jadi memang Bapak, Mama, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dituntut untuk melakukan hal ini. Tidak gampang. Tapi sebagai orang Kristen yang telah menerima kasih dan kebaikan Tuhan, Tuhan juga menuntut kita untuk bagaimana kita memperlakukan orang lain sebagai sesama ciptaannya. Dan yang terakhir Bapak, Mama, serta saudara, kita tidak perlu meragukan pimpinan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun pengalaman hidup sehari-hari terasa pahit karena kita diperlakukan tidak adil, ditindas, tetapi ada saat di mana Tuhan membela kita. Tuhan menjamin keamanan dan keselamatan kita yang terus berharap dan berseru kepada pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan juga sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita, sehingga kita juga bisa keluar dari kesulitan-kesulitan hidup. Jangan ragukan kuasa dan pertolongan Tuhan bagi kita.
Penyertaan dan pertolongan Tuhan itu tak pernah lekang dimakan waktu. Kita harus percaya bahwa pada saat Tuhan bertindak menyatakan keadilan, maka kita akan merasakan itu dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena segala pemerintahan dan kuasa dunia takluk dalam pemerintahan dan kuasa Tuhan di atas segala raja. Jadi sekalipun dalam hidup terkadang orang menyepelekan kita sekali lagi, tapi berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan itu penuh kasih. Tuhan mampu menolong kita keluar dari persoalan dan tantangan. Dan yang berikut Papa Mama serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadikan Tuhan sebagai Tuhan yang terus mengasihi kita. Tuhan yang berlaku adil, peduli, dan sabar. Dia selalu menolong kita tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Di mata Tuhan semua sama dan berharga. Tidak ada yang lebih dari yang lain. Karena Tuhan menciptakan semua manusia dan Tuhan yang sama juga mengasihi semua manusia. Kembali dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam hati dan pikiran kita, saya hidup karena kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan, saya hidup hanya karena kasih Tuhan. Perlakukanlah orang lain dengan penuh kasih, karena kita semua diciptakan seturut dan segambar dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan.